Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pada sore hari ini kami para Kiai mengadakan pertemuan. Ada sejumlah kiai, ada yang lewat Zoom, dan Kiai Anwar Mansur, Kiai Sa'ad Agil, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Kafabi, Kiai Muhtadi Dimyati dari Banten, Pandeglang, Kiai Zuhri Zaini. Pertemuan ini didorong oleh rasa keprihatinan adanya dinamika yang berkembang menjelang muktamar, adanya isu-isu yang sangat mengkhawatirkan karena ditandai adanya cara-cara yang tidak terpuji ya, untuk upaya-upaya yang dalam muktamar yang akan datang itu. Dipilihnya tempat ini supaya kita memang akan membuat seruan moral, tidak untuk kepentingan siapa-siapa kecuali untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, supaya muktamar ini memang muktamarnya para ulama, sehingga jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama. Prihatin itu menyangkut masalah yang utamanya itu masalah ahwa. Ahwa itu adalah representasi para ulama yang untuk memilih Rais Am yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik, representasi ulama yang terbaik, yang punya selain kapasitas juga integritas. Jadi benar-benar ulamanya itu tidak merupakan satu paket pesanan, apalagi kalau di situ ada diikuti dengan masalah transaksi atau mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Kemudian juga jangan sampai ada muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak-pihak dipengaruhi oleh pihak tertentu yang ada isu restu istana misalnya. Kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu ya, karena mereka selama ini selalu kalau masalah NU tidak pernah ikut campur supaya diselesaikan lewat seperti waktu konflik adanya masa yang lalu, pemerintah tidak mengambil, tapi penyelesaiannya dilakukan melalui islah secara internal. Maka di dalam juga muktamar ini yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU. Karena itu para ulama kita menyerukan seruan moral supaya berjalan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan akhlak NU. Itu intinya. Tapi itu lengkapnya saya minta Kiai Wahid dibacakan. Ya, ini isi lengkapnya pernyataan daripada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Seruan Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Seruan ini sudah ramai, mungkin kita semua sudah mendengarkan bagaimana para Kiai Sepuh yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau menginisiasi para Kiai Sepuh di seluruh Nusantara untuk berkumpul di Keramat Raya. Menjelang Muktamar NU ke-35 NU di Jombang sebagai suara moral dan spiritual untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama agar tetap menjaga marwah, memperkuat persatuan dan mengukuhkan pelayanan kepada umat dan bangsa.
Tentunya tidak ada api kalau tidak ada asap. Para kiai sepuh ini berkumpul karena mungkin melihat ada sesuatu yang kurang pas di tubuh Nahdlatul Ulama, terutama menjelang perhelatan Muktamar yang ke-35 ini. Adapun daftar kiai sepuh yang tergabung dalam konferensi pers seruan kiai sepuh ini, yang pertama Kiai Haji Anwar Mansur, ya, Kiai Dr. Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ubab Maimun, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Said Akil Siraj, Kiai Idris Hamid, Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Muhtadi Dimyati, Buya Muhtadi, Kiai Mu'ad Thohir, Kiai Haris Sodakoh, Kiai Haji Nuh Ad-Dawani, Kiai Zuhri Zaini, Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, Kiai Nuruz Zahri, Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, Jakarta, Kiai Abun Buyamin, Kiai Haji Ahmad Syatibi, Kiai sepuh semua. Moderator Kiai Ahmad Muhibbul Aman Ali. Ini sebagai moderator peliputan konferensi pers. Jadi sahabat sekalian, ada 7 seruan Kiai sepuh ini kepada seluruh warga Nahdien, wabil khusus para pengurus, untuk ikut serta menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Seruan yang pertama, menjaga muktamar sebagai permusyawaratan para ulama. Ya, ini penting ya, permusyawaratan para ulama. Ketika para ulama berkumpul, perbedaan pendapat itu hal biasa. Tetapi ketika ada hal-hal atau tindakan-tindakan yang keluar dari nilai-nilai atau tradisi Nahdlatul Ulama, itu patut untuk kita renungi, patut untuk kita waspadai agar jangan sampai terjadi pada saat muktamar nanti. Kemudian yang kedua, menghormati kedaulatan muktamirin. Ya, muktamirin oke. Nah, yang berat ini urusannya kalau tim sukses ya. Tim sukses silakan untuk mencari bagaimana mendapatkan kepercayaan daripada muktamirin, tetapi kedaulatan muktamirin itu harus betul-betul kita jaga agar hasil dari muktamar ini betul-betul yang terbaik. Menjaga ahwa sebagai makom keulamaan. Kita semua tahu bahwa salah satu ruh Nahdlatul Ulama ini terletak pada ahwa itu. Jangan sampai nanti ada skema-skema ahwa, skema ini, skema itu. Sebagaimana ceritanya salah satu kiai kemarin, bahwa kiai sepuh itu ya beliau waro, berada di rumah ya, tidak melakukan sesuatu kalau tidak penting-penting amat. Nah, tetapi biasanya yang aktif gus-gusnya itu. Nah, itu kemarin sudah dibahas ya. 4. Keprihatinan atas penggalangan dukungan calon ahwa. Nah, ini sudah mulai terjadi dan ramai diperbincangkan ya. Kemudian yang kelima, mengubah mekanisme waktu pengusulan ahwa. Ini ada usulan, nah, saya baca ya. Untuk menjaga kemerdekaan muktamirin dan mempersempit ruang bagi pengkondisian transaksi, tekanan, dan mobilisasi dukungan sebelum muktamar, kami mengusulkan agar menyampaikan nama calon ahwa, PWNU, PCNU, PCINU. Pengusulan calon ahwa hendaknya dilakukan pada waktu secara khusus disediakan menjelang proses perhitungan dan tabulasi ahwa dalam sidang pleno muktamar. Dengan demikian, rentang waktu antara menyampaikan usulan, penutupan penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi, pengumuman hasil harus dibuat sesingkat mungkin dan berada satu rangkaian proses yang berkesinambungan untuk menghindari pengkondisian. Pilih ahwa ini sudah dikondisikan, apalagi sudah DP. Itu sudah mulai ramai ya dibicarakan ya. Kemudian yang keenam, semua pihak harus menahan diri. Kami mengajak seluruh calon, pendukung calon, pengurus pada semua tingkatan, serta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil muktamar untuk menahan diri
dan mengedepankan akhlakul karimah. Kemudian yang ketujuh, muktamar harus menjadi jalan islah dan persatuan, bukan jalan pecah dan perseteruan. Oke, sahabatku ya, seruan Kiai Sepuh ini sesungguhnya merespon beberapa hal yang mungkin menjadi keprihatinan bersama menjelang perhelatan muktamar di Jombang. Dan kita doakan mudah-mudahan muktamar kali ini menghasilkan kepemimpinan terbaik buat masa depan Nahdlatul Ulama, dan muktamarnya kondusif, tidak ada hal-hal yang membuat kita sedih, malu sebagai warga Nahdlatul Ulama. Panitia hendaknya menyiapkan muktamar sebaik mungkin, diatur mekanismenya sebaik mungkin, terutama hari ini era media sosial. Saya yakin rame-rame menjelang muktamar ini bukan hanya sekarang. Sejak NU dilahirkan sudah banyak sekali dinamika yang terjadi. Tetapi hari ini era media sosial yang sedikit aja ada api, disitulah kamera tersorot. Maka panitia harus betul-betul menyiapkan muktamar ini. Kita doakan bersama mudah-mudahan muktamar berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan terbaik untuk NU di abad kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.